Yang mau bertanya silakan boleh naik. Ini ada siapa? Ada kru. Ya, halo Cuy. dok. Iya, Halo. Cuy dari mana? Dari Tasik dok. Dari Tasik. Tasiknya di mana? Di Kalangsari dok, dekat Pancasila. Kalangsari. Iya, oke. Ya. Mau nanya apa? Ini dok, kemarin kan saya beli Aptipo dari Apisena ya. Iya, Bisa untuk lambung sama mata kan ya Pterygium. benar. Nah itu untuk cara pemakaian ke lambung gimana, untuk ke mata gimana dok? Iya, Berapa untuk ke tetes? mata itu Ya. ditetes 1 hari 1 kali. Oh, satu hari Ya. satu tetes gitu? Oh, iya. 1 jam sebelum Anda jadwal tidur. Oh cuma untuk tidur aja kalau untuk mata? Sebelum tidur 1 jam ditetesnya. Oh gitu, kalau untuk lambungnya dok? Kalau untuk lambung, air Ya. 200 ml. Ditetes dengan Apipro 5 tetes. Oh, 5 Lalu tetes? dibacakan Al-Quran. Al-Qurannya terserah Anda, mau Al-Fatihah ataupun misalnya Al-Ikhlas. Sehari Jangan berapa apa. kali dok untuk lambungnya dok? Untuk lambungnya, kalau sekarang Ramadan sehari 2 kali. Mau 5 sebelum tetes, 5 tetes sahur, gitu ya? iya. Sekali minum Mau 5 sebelum tetes gitu. sahur ataupun sesudah sahur. Oh gitu. Yang ya. keduanya nanti Isya, sebelum Oh, Anda gitu. salat taraweh. Ya. Ya, nanti Ya. kalau sudah beres Ramadannya ditambah menjadi duhur, jadi 3 kali. Oh 12 gitu Ramadan. ya. Tapi tiap per air 5 tetes itu dok? 5 tetes. Iya. Untuk mata, kalau untuk mata mah dia langsung ke mata 1 tetes sebelum tidur ya? Benar, 1 Oh, jam iya. sebelum tidur. Iya. Tapi Anda tidurnya jangan jam 12, ya. Enggak, jam sampai jam 11, jam 10 sih dok. Kalau paling malam. Bagusnya tidurnya di bawah jam 11 ya. Iya. Idealnya sih tidur itu jam 9. Oh gitu ya. Ya, idealnya. Iya. Ya, cukup Udah ya. dok, makasih dok. Iya, sama-sama. Iya. Ya. Oke, Anda yang mau bertanya boleh ya. Yang mau bertanya bagusnya naik dong. Ya. Iya. BB 66, tinggi 155, kegedean. Ya, bagusnya 53 kilo. Ya. Oke, lanjut. Iya. Nanti rekan-rekan yang ingin ikut berdoa, yang mau ikut berdoa bersama saya di sini, ya, doa bersama itu jam 6.15 waktu Indonesia bagian barat, ya. Waktu Indonesia bagian barat di sini. Doa apa sih? Doa perlindungan. Ya. Doa kesembuhan. Bagi Anda yang sakit, pegang bagian anggota tubuh yang sakitnya. Ya. Bagi Anda yang sakit, pegang bagian anggota tubuh yang sakitnya. Ya. Anda sakit hati, pegang boleh ulu hatinya. Anda lagi bahagia-bahagianya ikut juga berdoa, nggak apa-apa, bagus ya. Karena kan doa pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan dan perlindungan. Oke. Gersik hadir. Ini dok mau tanya, obat alergi apa? Obat alergi itu adalah bersihkan ususnya. Ya. Jadi bagi Anda yang alergi, itu bersihkan ususnya. Anda alergi, Anda kaligata, biduran, bisulan, ekstrim tak kunjung tiba sembuh, ekstrim tahu? Iya. Terus juga Anda panu, kadas, kurap, tahu kurap? Budugan, koreng. Itu pertanda ususnya kotor. Maka bersihkanlah ususnya. Harus dibersihkan ususnya. Oke, nah berikutnya apalagi yang harus dibersihkan? Ada lagi, karena mengapa? Ada beberapa indikasi yang lain, indikasi-indikasi yang lain yang menyandakan usus kita kotor. Apalagi perutnya buncit, perutnya begah, perutnya seperti hamil, tapi sebetulnya tidak hamil. Nah, apalagi sering diare, sering sembelit, sering kram usus, sering sakit perut. Nah, ini ususnya kotor, maka bersihkan ususnya. Ya. Apalagi ciri usus kotor, sering pingin makan ekstrim, pingin makan semuanya dimakan, makan terus. Nah, berat badan Anda naik terus, itu bisa jadi ususnya kotor. Ya. Oke. Nah, apalagi ciri usus kotor itu adalah kita sering mendadak sakit kepala, sering mendadak lemah letih lesu, sering terjadi autoimun. Apalagi napas kita bau, ya, BAB kita bau, kencing kita bau. Nah, ini patut dicurigai
ususnya kotor, maka bersihkan ususnya. Itu jadi yang alergi itu silakan Anda bersihkan ususnya. Oke, siapa tadi? Eni, ya, Eninya masih ada nggak? Ya, itu. Jadi bersihkan ususnya, paham ya? Harus. Titin hadir. Amanda, dok garamnya udah nyampe. Kemarin udah dipakai untuk sehari-hari. Wah, keren. Oke, iya. Ya. Oke, ya baik. Atima, dokter saya mau tanya, kepala saya sakit dari belakangnya. Pertanyaannya apa? Kepalanya sakit, ya. Oke. Iya. Sakit dari belakangnya katanya. Sakit dari belakangnya Anda itu tidurnya ya. Khawatirnya Anda salah tidur. Jadi ada cedera. Mengalami sebuah cedera. Ya, cedera di syaraf otot belakangnya, di kepalanya itu, di pundaknya. Jangan tidur dari mulai tertidur sampai terbangun di posisi yang sama. Jadi harus dirubah-rubah. Oke. Lanjut, Eyang Solo hadir. Maret, Waalaikumsalam, Tangerang. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak, Waalaikumsalam, Banjarmasin. Tulis Prabu hadir. Waalaikumsalam, dokter buat nyempitin pembuluh darah. Apa dok? Pak dokter buat penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah Anda konsumsi banyak antioksidan. Dan buat kemasan kita hidupnya semakin bahagia, semakin ceria, dan semakin merasa beruntung. Ya, oke. Nah itu, untuk penyempitan pembuluh darah. Berhentilah konsumsi goreng-gorengan, gula pasir rafinasi, dan tepung-tepungannya. Baik. Lanjut, untuk Asep terima kasih. Ibu Rizky Jepara hadir. Oke. Ada siapa lagi Rizky? Lambung berasa perih dok. Tidak ada pertanyaannya. Erina hadir dok. Manfaat rebusan air kelapa. Manfaat rebusan air kelapa itu yang saya tahu yang paling nomor one-nya adalah untuk detoksifikasi, ngedetok darah, ngedetok saraf, ngedetok seluruh tubuh kita. Ya. Dan untuk membersih-bersih, untuk bersih-bersih itu usus kita juga boleh. Ya, detoksifikasi usus juga. Cara membersihkan usus itu banyak, ya. Salah satu di antara cara membersihkan usus, satu, perbanyaklah minum. Ya. Hari ini Anda ingin membersihkan usus, banyak minum. Ya. Apa? 4 liter atau 3 liter setengah. Itu bisa membersihkan usus? Bisa. Dengan cara apa lagi membersihkan usus? Konsumsi makanan-makanan prebiotik, probiotik, fermentasi. Ya, kimchi, kefir, yogurt, ya, terus juga keju. Anda konsumsi tempe mentah, tape ketan, bagus. Ya. Dengan cara apa lagi? Melakukan sebuah gerakan-gerakan yang membuat kontraksi usus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu, ya. Paham? Nah itu. Terus dengan cara bagaimana lagi? Anda konsumsi ini air garam Himalaya sebulan sekali. Air 1 liter hangat suhu ruangan. Larutkan 2 sendok garam Himalaya. Larutkan lalu minum adalah dalam keadaan perut kosong. Boleh? Boleh. Silakan. Nah gitu ya. Dengan cara bagaimana lagi untuk membersihkan usus? Silakan Anda boleh perbanyak konsumsi tinggi serat. Itu juga bisa membersihkan usus. Iya. Nah itu. Jadi banyak metode untuk membersihkan usus itu. Namun jika mau dengan produk Avicen, nah untuk membersihkan usus ada namanya ini Api-Amia. Ini. Ya, spesial untuk bersih-bersih ususnya. Ya, bersih-bersih ususnya itu dengan Api-Amia. Api-Amia ini ada 60 kapsul di dalamnya, mengandung ekstrak kemuning, ada kunyit putih, ada kayu manis, ada bangle, dan ada probiotik. Optimalisasi sistem pencernaan, detoksifikasi usus, membersihkan usus. Itu ya. Anda jangan kaget kalau sudah konsumsi Api-Amia, tubuh Anda jadi ringan, enak. Yang tadinya bun-bun jadi lurus. Anda bisa bekerja malam, kerja siang, oke. Karena apa? Semakin lincah, semakin keren. Iya gitu. Iya. Iya, semakin bagus. Nah, ya. Iya, BAB-nya lancar, keren dengan Api-Amia.
gitu. Untuk apa? Membersihkan ususnya. Kalau pingin mau dengan produk Avicenna. Iya gitu. Ya. Jika ingin, jika mau, api amianya tinggal tulis mau saja. Ya. Tinggal tulis mau. Kalau mau nanti saya disematkan produknya di bawah. Keranjangnya maksud saya disematkan. Oke. Ini izin nyimak jodoh, Cakung hadir. Ini ada siapa lagi? Ada Linda. Ada Linda. Assalamualaikum, saya dari Bekasi. Ini 60 kapsul ya. Harganya 165. Ya. Oke, lanjut. Ini obat stroke alami. Obat stroke alami itu adalah Dun Sirsak. Iya, oke, lanjut. Ada Maret, waalaikumsalam, ginjal dokter. Batu ginjal Anda silakan konsumsi daun tempuyung sehari 2 kali. Bagusnya ditambah dengan Avipro. Garamnya sudah nyampe, iya, oke. Baru hadir buat asam urat tinggi dan kolesterol kak. Erlinanya masih ada. Erlina masih ada tidak? Erlinanya masih ada tidak? Tidak ada ya? Tidak ada, baik. Buat otot-otot pakai produk yang apa? Yang mana? Bagi Anda yang ototnya tidak nyaman, bagi Anda yang sakit perut, ya, bagi Anda yang apa? Bukan sakit perut ya Allah. Bagi Anda yang apa? Persendiannya sakit, bukan sakit perut. Persendiannya sakit maksud saya. Nah, itu Anda apa? Prediksi kuat radang sendi. Ya. Bagi radang sendi itu terbagi menjadi 5. Ada radang sendi osteoartritis, ya. Apa itu? Terjadinya sebuah peradangan akibat penipisan tulang rawan, ya. Akibat penipisan tulang rawan. Ciri khasnya ketika jalan ada suara di lutut, ketika bergerak ada suara tek tek tek, nah gitu ya. Nah itu osteoartritis, nyeri, ya. Yang kedua ada radang sendi rheumatoid arthritis. Maksudnya apa? Terjadinya sakit di lutut kita, di persendian kita mengalami sebuah peradangan, dampak autoimun. Sistem kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri. Dan yang diserang, yang dirusak adalah sel yang baik yang ada pada persendian. Itu rematik. Dan ini ciri khasnya selalu terjadi pada lansia kebanyakannya. Karena mengapa? Lansia imunitasnya biasanya turun. Makanya kepada lansia, Anda bagusnya itu pertahankan sistem kekebalan tubuhnya. Ya, pertahankan sistem kekebalan tubuhnya. Oke. Nah, yang ketiga ada sindrom Reiter. Sindrom Reiter itu apa? Sindrom Reiter itu ada peradangan, sakit persendian kita, sulit bergerak sakit, ini juga sakit, berdiri lama enggak kuat, tayat awal sakit, sholat tidak sempurna karena menahan gerakannya. Nah, itu bisa jadi karena ada peradangan di organ lain. Contoh, misalnya kita mengalami radang usus, ya, itu bisa radang sendi. Kita ISK bisa radang sendi. Kita tukak lambung bisa radang sendi. Dan yang keempat ada septic arthritis. Terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi, ini disebabkan karena ada yang terinfeksi. Yang terinfeksi itu apa? Bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit, jamur. Sakitlah lutut kita. Dan biasanya ini radang sendi ini menyerang apa? Terjadi pada lutut dan panggul, yaitu sendi-sendi terbesar. Dan yang kelima ada yang disebut radang sendi gout arthritis atau asam urat. Terjadinya sebuah persendian radang akibat penumpukan kristal asam urat. Ya. Jadi bagi Anda yang keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic arthritis, ya, sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit, ya. Apa sih solusinya? 1. Banyak minum. 2. Hindari makanan-makanan tinggi urin. 3. Konsumsi kolang-kaling lidah buaya setiap hari. Ya, paham tidak? Setiap hari. Berikutnya, perbanyaklah konsumsi buah apel, buah pir. Berikutnya, perbanyaklah konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian yang berwarna terang, yang berwarna jelas, kontras, pink, merah merona, ungu, itu boleh. Ya. Apalagi boleh Anda rebus daun salam seminggu 2 kali.
Paham ya? Itu. Namun jika mau dengan produk Avicenna untuk keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis rematik, sindrom Reiter, septic artritis asam urat, Anda sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit, boleh. Ada namanya ini Aviar. Ya. Aviar ini mengandung ekstrak mengkudu, seledri, jahe merah, antanan, dan probiotik. Di dalamnya ada 60 kapsul. Ya, jika ingin, jika mau, Anda tulis mau. Nanti oleh saya disematkan di bawah produknya. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau tulis mau ya. Nanti oleh saya disematkan keranjangnya, gitu ya. Aviar. Konsumsinya, aturan pakainya sudah ada di sini. Aturan pakainya sudah ada di sini. Iya, oke. Yang mau saya sematkan nih. Ini saya sematkan ya. Ini saya sematkan. Yang mau, nah ini. Bagi Anda yang mau ikut doa bersama sekitar 5 menit lagi ya. Doanya adalah doa perlindungan dan doa pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Jadi bagi Anda yang sakit ikut ya. Nanti pegang bagian anggota tubuh yang sakitnya. Tuh sudah ada ya Aviarnya. Yang mau Aviarnya silakan. Yang mau Aviarnya, Anda cepat kliknya. Yang mau Aviarnya, mohon dipercepat kliknya. Oke. Itu sudah saya sematkan. Setelah hitungan ke-10 akan saya ambil kembali. Harganya sudah tertera di sana. Itu ada 60 kapsul. Oke, sudah. Baik, sudah.